5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 7, kebersamaan, subtema 3, kebersamaan di tempat bermain, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Bermain di halaman rumah. Seusai sekolah, teman-teman Siti pergi ke rumah Siti. Rumah teman-teman Siti ini saling berdekatan. Mereka bermain di halaman. Siti dan teman-temannya bermain berburu hewan. Apa itu permainan berburu hewan adik-adik? Lalu bagaimana ya cara memainkannya? Mari kita simak penjelasan tentang permainan berburu hewan berikut ini. Latar belakang permainan berburu hewan ini adik-adik. Permainan ini itu dibuat untuk mengisi waktu luang pada sore hari, yaitu dengan cara menirukan orang yang sedang berburu binatang dengan cara melempar benda untuk menangkap binatang tersebut. Pemainnya adalah biasanya ya pemain atau pesertanya itu semua umur, baik anak-anak maupun orang dewasa juga bisa ikut bermain permainan ini. Pesertanya itu sekitar 5 sampai 10 orang sesuai banyaknya peserta yang akan memainkannya. Jalannya permainan bagaimana? Nah, pertama kali itu diawali dengan cara diundi atau hompimpa alayum gambreng po ipah pakai baju rombeng, misalnya seperti itu ya adik-adik ya. Nah, untuk hompimpa itu kalian harus mencari 2 orang yang menjadi pemburu dan sisanya itu menjadi binatang sebagai sasarannya. Nah, nanti si pemburu ini bertugas untuk memburu binatang dan menangkap binatang yang ada. Dengan cara apa? Dengan cara melempar bola ya kepada hewan. Nah, nanti kalau misalnya hewannya itu terkena lemparan bola, itu artinya sudah tertangkap. Nah, dalam permainan ini yang menang adalah peserta yang paling terakhir berada di lapangan permainan. Misalnya yang paling akhir tidak terkena nih, selalu menghindar terus dari kejaran si pemburu adalah Udin, maka Udinlah pemenangnya adik-adik. Tetapi kalau si pemburu ini berhasil menangkap semua binatang, berarti pemburu adalah pemenangnya. Itu ya adik-adik ya cara bermain berburu hewan. Bagaimana ya cara bermain berburu hewan? Nah, tadi sudah Kak Citra jelaskan ya bagaimana cara bermain berburu hewan. Pertama harus hompipah dulu, tentukan yang menjadi pemburu dan yang menjadi binatang sasaran. Lalu pemburunya itu harus melempar bola kepada binatang atau hewan buruan. Nah, nanti binatang atau hewan buruan yang terkena bola itu artinya berarti sudah ditangkap. Seperti itu cara bermainnya. Lalu sebutkan tempat bermainmu yang sering kamu lakukan bersama teman-temanmu. Nah, mungkin kalian sering bermain di halaman sekolah, di taman, halaman rumah, dan di lapangan. Sebutkan contoh sikap yang baik terhadap teman yang memiliki permainan kesukaan yang berbeda. Nah, contohnya ya sikap kita terhadap teman yang berbeda permainan kesukaan adalah kita harus tetap mau bermain bersama. Kita harus saling menghormati adik-adik dan tidak mengejek permainan kesukaan dari teman kita, walaupun itu berbeda dengan permainan kesukaan kita.
Selanjutnya, sebutkan contoh sikap yang jelek terhadap teman yang memiliki permainan kesukaan yang berbeda. Nah, contoh yang jelek ini jangan ditiru ya adik-adik ya. Misalnya tidak mau bermain bersama, menjauhi teman yang permainan kesukaannya berbeda dengan kita, lalu mengejeknya. Itu perbuatan atau sikap yang tidak baik. Lalu adik-adik sebutkan sikap yang diperbolehkan kepada semua teman. Sikap yang diperbolehkan itu menghormati, membantu, sportif, rukun. Itu yang boleh kita lakukan kepada semua teman-teman kita. Lalu sikap yang tidak diperbolehkan kepada semua teman apa? Ya contohnya sikap ya mengejeknya, menjauhi temannya, lalu bertengkar ya, tidak sportif, tidak jujur, suka mengejek. Itu sikap-sikap yang tidak diperbolehkan kepada semua teman. Nah adik-adik, setiap siswa itu memiliki ciri dan sifatnya sendiri. Ada yang menyukai warna kuning, ada siswa yang menyukai warna biru. Sikap yang baik dapat diungkapkan dengan sapaan yang baik juga. Yuk perhatikan sapaan berikut ini. Selamat pagi Dayu. Siti, selamat pagi juga. Dayu, bagaimana kalau setelah pulang sekolah kita bermain di rumahku? Baik, nanti saya ajak beberapa teman. Pasti mereka suka. Nah, di sini ada kata sapaan adik-adik. Selamat pagi, lalu kata sapaan Dayu ya. Siti memanggil Dayu kan dengan panggilan Dayu. Itu termasuk kata sapaan juga. Lalu Dayu juga menyapa Siti dengan ucapan selamat pagi dan dengan kata Siti. Kata Siti itu juga termasuk dalam kata sapaan karena menyapa orang lain dengan namanya. Nah itu ya adik-adik ya. Dalam percakapan itu ada kata sapaan seperti selamat pagi, Siti, dan Dayu. Buatlah kalimat yang menggunakan kata sapaan berikut ini adik-adik. Nah di sini Kak Citra ada contoh nih, misalnya menggunakan kata sapaan Siti. Nah bisa begini, hai Siti, kamu mau pergi kemana? Lalu kata sapanya Pak Guru, misalnya kalian mengucapkan selamat pagi Pak Guru, berarti kalian sudah menyapa Pak Guru kalian. Lalu ada kata adik, nah adik mari kita bermain bersama. Lalu menyapa kakak, kakak di mana kakak meletakkan tas misalnya ya. Lalu dengan kata kamu, hari ini kamu sudah berlatih dengan hebat misalnya seperti itu. Lalu kami bersama-sama memberikan salam ke Bu Guru. Lalu ada kata kita, misalnya hari Sabtu kita akan ke pantai. Ini ya contoh kata sapaan. Siti dan teman-temannya bermain berburu hewan. Siswa yang berperan sebagai hewan jika terkena lemparan harus keluar area. Siti melempar bola ke arah Dayu. Kaki Dayu terkena lemparan Siti. Nyatakan seekor hewan berikut dalam bentuk pecahan dari kumpulannya adik-adik. Nah tadi kan bermain berburu hewan. Nah sekarang kita belajar nih tentang bentuk pecahan dari hewan-hewan dari kumpulannya adik-adik. Yang pertama nih gambarnya, Pak Tony menangkap seekor rusa. Seekor rusa dari kumpulan rusa di samping ini dapat dinyatakan dengan pecahan karena di sini ada 3 ekor rusa dan yang ditangkap Pak Tony itu hanya ada 1, maka 1 ekor rusa dari kumpulan ekor rusa yang ada bisa dinyatakan dengan pecahan 1/3 karena yang ditangkap hanya 1 dari 3 rusa yang ada. Lalu yang kedua ada kelinci. Nah di sini ada 2 kelinci ya adik-adik ya. Pak Ahmad menangkap seekor kelinci. Seekor kelinci dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Seekor kelinci itu berarti 1 ya dari 2 kelinci. Maka 1 ekor kelinci itu dianggap 1/2 bagian atau 1 kelinci dari 2 kelinci yang ada.
Lalu berikutnya adik-adik, Pak Mahmud menangkap seekor ayam. Seekor ayam dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Nah, kumpulan ayamnya ada 4. Hanya ada seekor ayam dari kumpulan ini ya yang ditangkap oleh Pak Mahmud. Berarti satu ayam dari kumpulan yang ada itu bisa dinyatakan dengan pecahan 1/4. Berarti yang ditangkap satu bagian, satu ayam dari 4 ayam yang ada. Selanjutnya ada gambar kucing nih adik-adik. Banyaknya kucing abu-abu di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Nah, karena banyak kucingnya ini hanya ada satu dari kucing abu-abunya hanya ada satu dari 2 kucing yang ada, maka kucing abu-abu ini dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2. Soal berikutnya adik-adik, Pak Somad memiliki 2 ekor kambing. Seekor kambingnya dijual. Kambing yang dijual dapat dinyatakan dengan pecahan, maka pecahannya adalah 1/2 karena 1 ekor kambing yang dijual dari 2 ekor kambing yang ada. Mudah ya adik-adik ya. Nah, pasangkan antara pecahan dan gambar yang sesuai. Nah, gambar yang pertama adik-adik ada 2 kue, maka 1 kuenya dimakan, berarti diberi tanda silang. Berapa kue yang dimakan kalau dinyatakan dalam pecahan? Ya, ini adalah setengah. Lalu di sini ada 4 biskuit dan dimakan 1. Berarti 1 biskuit dari semua kumpulan biskuit yang ada itu adalah 1/4. Lalu ada gambar pizza ya, dibagi 4. 1 pizza dimakan. Berarti 1 bagian pizza ini dari semua bagian yang ada itu nilainya adalah 1/4. Lalu ada kue lagi ya. Kue ini dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Dimakan 1. Maka 1 kue ini yang dimakan itu sama dengan 1/3 bagian. Jadi yang dimakan hanya 1 kue dari 3 bagian yang ada. Berikutnya ada kue puding, juga dibagi menjadi 3, lalu dimakan 1. Berarti 1 bagian ini dapat dinyatakan menjadi pecahan 1/3. Lalu ada sandwich ya adik-adik atau kue lapis di sini. Ada 4. Nah, 1 dimakan, berarti yang dimakan ini nilainya adalah 1/4 karena yang dimakan itu hanya 1 dari 4 kue yang ada. Seperti itu adik-adik ya, semoga mudah dipahami. Nah, adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Kalian akan belajar membuat patung hewan. Nah, membuat patung hewannya bisa menggunakan yang namanya tanah liat atau bisa juga menggunakan plastisin. Siapkan dulu tanah liat atau plastisin. Kalau kalian menggunakan tanah liat, kalian butuh bantuan air adik-adik dan meja putar seperti ini kalau kalian menggunakan tanah liat. Lalu siapkan gambar rancangan patungnya. Tempatkan tanah liat atau plastisin di atas meja. Lalu putar sedikit demi sedikit. Cara membuatnya seperti ini adik-adik. Pijat-pijat bahan hingga membentuk sesuai bentuk yang kita inginkan. Misalnya ini kan membuat vas bunga. Kalau kalian ingin membuat hewan, ya hewan apa yang akan kalian buat. Nah, jika bahannya kurang bisa ditambahi. Sebaliknya, jika bahannya berlebih bisa dikurangi. Nah, sempurnakan bentuk dengan alat bantu. Lalu berikan sentuhan akhir dengan membentuk detail patung dan dihaluskan lalu dijemur kalau memakai tanah liat. Kalau memakai plastisin tidak perlu dijemur adik-adik. Jadi ini adalah proses pembuatan patung dari tanah liat ataupun dari plastisin. Kalau plastisin mungkin kecil ya adik-adik ya, bisa kita buat. Kalian bisa praktekkan di rumah kalian masing-masing. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7, subtema 3 pembelajaran yang ke-6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.